Oke, baik. Terima kasih, Bang. Sebentar ya. Ini karena bergantung dari perjanjiannya juga nih. Kira-kira kita mau mencontohkan perjanjiannya perjanjian apa nih? Misalnya sewa menyewa, Bang. Sewa menyewa ya. Oke. Misalkan yang misalkan saya sewa rumah ya, saya sewa rumah, saya tinggal ngontrak rumahnya ya. Bahasa hukumnya sewa. Saya sewa rumah, kemudian yang meninggal siapa nih? Yang meninggal si saya yang menyewa atau si pemilik rumah yang menyewakan? Kalau misalkan yang meninggalnya misalkan saya sebagai yang ngontrak, saya Yang ngontrak rumah. meninggal itu misalnya Uh, yang seba yang melakukan perjanjian, pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya antar dua pihak kan, yang menyewa sama yang menyewakan. Yang menyewa ini meninggal gitu ceritanya. Oke, baik. Baik, misalkan dalam contoh ini yang meninggal adalah saya sebagai penyewanya ya, misalkan sebagai penyewa. Nah, maka eh, sewa menyewanya ini kalau antara para pihak itu sebenarnya ya bisa jadi dia berakhir ya karena penyewanya sudah meninggal gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa antara dia terikat apa yang disebut dengan harta bersama antara suami dan istri ya. Jadi eh, apa yang sedang di perjanjian semacam sewa menyewa yang sedang berlangsung itu dapat dilanjutkan oleh istrinya gitu ya, dapat dilanjutkan. Nah, itu bisa langsung istrinya mengambil alih karena memang di harta bersama apabila di antara mereka berdua antara almarhum suami dengan istri itu tidak membuat suatu perjanjian pisah harta, maka bisa langsung. Tapi biasanya biar lebih aman bagi pemilik rumah yang menyewakan, eh, di apa namanya dibikin perjanjian baru lagi tanpa jadi yang lama dianggap berakhir. Atau bisa juga skema lain dibikin perjanjian pengalihan hak atau perjanjian pengalihan utang, yaitu novasi atau cesi gitu ya. Tapi pada umumnya dibikin perjanjian baru yang lama dianggap berakhir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang meninggal ternyata ini dalam contoh kasus yang lain coba kita modifikasi. Bagaimana kalau yang meninggal ternyata adalah si pemilik rumahnya, gitu ya? Yang meninggal si pemilik rumah. Bagaimana kalau begini? Nah, kalau yang meninggal pemilik rumah, maka posisi si pemilik rumah secara hukum, khususnya terkait harta kekayaan, itu akan digantikan otomatis dengan seluruh ahli warisnya secara tanggung renteng, secara bersama-sama, gitu ya. Jadi tergantung kesepakatan para ahli waris nih. Kalau ahli warisnya masih mau melanjutkan perjanjian sewa menyewanya tadi antara rumah warisan yang pemiliknya sudah almarhum itu bisa-bisa saja gitu ya. Jadi uh, tapi pihak yang menyewakannya bukan satu orang almarhum tadi, sudah langsung digantikan dengan si para ahli warisnya. Gitu ya. Mereka akan membuat pernyataan, akan meneruskan karena mereka memang ahli waris, gitu ya, memang ahli waris. Jadi tanpa membuat perjanjian baru pun otomatis utang piutangnya si almarhum jatuh ke ahli waris secara anu renteng, gitu ya. Kecuali ada satu pihak mungkin istrinya atau kakak tertua dari almarhum
dari anaknya almarhum, istri almarhum atau anak tertua yang akan mengambil alih, biar saya aja yang akan menggantikan semuanya. Nah, kalau seperti itu, maka ahli waris yang banyak tadi secara tanggung akan memberikan kepada satu orang yang akan mengambil alih surat kuasa dan surat pernyataan bahwa dialihkan ke dia. Tapi kalau yang meninggal adalah pemilik rumah yang menyewakan, maka tanpa dibuat perjanjian apapun, otomatis diteruskan oleh si ahli waris. Pada prinsipnya sama juga dengan yang contoh pertama tadi. Tapi kalau contoh pertama, selain ahli waris, ada lagi ikatan harta bersama dengan si istri. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi dalam perjanjian-perjanjian yang lain bisa juga dalam konteks perjanjian yang lain bisa juga langsung perjanjiannya berakhir. Berakhir pada titik sampai si yang meninggal yang salah satu pihaknya meninggal. Tapi kalau terkait utang piutang biasanya lanjut dan tidak hapus. Utang piutangnya tidak hapus. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan lain? Saya Bang. Ya, silakan. Mungkin pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Kezia, tapi saya tentang kecakapan dalam dalam melakukan perjanjian. Nah, misal sewa menyewa tadi, yang menyewa itu tiba-tiba di tengah perjanjian atau ketika masa sewa menyewa dia mengalami kegilaan atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa tidak cakap dalam perbuatan. Nah, itu perjanjiannya bisa dialihkan ke pengampunya atau bagaimana, Bang? Atau coba diulang pertanyaannya, mohon maaf. Misal di perjanjian sewa menyewa, nah di tengah-tengah perjalanan sewa menyewanya itu si yang menyewa mengalami kegilaan, nah otomatis kan itu ditahan. Oke. Hukum perjanjiannya atau perjanjiannya itu bisa dialihkan ke si pengampunya atau bagaimana, Bang? Atau dibatalkan? Oke. Ya, baik. Ini konsepnya sama dengan ini ya, karena ini kita berbasis bicaranya basisnya adalah hukum perjanjian. Kemudian kamu ngambil contohnya tentang di bawah pengampuan ya. Di bawah pengampuan berarti yang di bawah pengampuannya namanya kuratele dan yang mengampu namanya kurator ya. Jadi ini juga konsepnya sama dengan konsep kepailitan gitu ya. Hanya saja bedanya kalau di konsep kepailitan adalah yang di bawah pengampuan itu adalah perusahaan yang pailit gitu ya. Sementara kurator juga sama, disebutnya kurator. Si kepailitan bentuk lainnya adalah PKPU ya. Kuratornya disebut sebagai pengurus profesi dia. Nah, dalam hal seperti itu maka yang akan, tadi pertanyaan kamu kan mengambil alih atau tidak ya, dapat diambil alih atau tidak oleh si kuratornya. Maka yang menggantikan posisi si orang yang di bawah pengampuan tadi, ketika sudah ada perjanjian yang terikat dan berjalan, maka otomatis akan langsung diambil alih atau digantikan posisinya oleh si kurator. Begitu juga ketika ada suatu perusahaan yang pilot atau berada dalam kondisi PKPU, gitu ya. Maka yang bertindak untuk dan atas nama PT atau badan hukum tersebut, seketika itu juga direksi bersama-sama dengan, atau kalau yayasan pengurus PKPU, kira seperti itu. Tapi kalau orang pribadi kan orangnya gila ya dalam contoh ini ya.
Jadi nggak bisa secara bersama-sama nih dengan si yang subjek hukum yang gila tadi. Jadi kuratornya bertindak sendiri, gitu, menggantikan. Ketika menggantikan atas pertimbangannya dia pribadi, dia ada kewenangan dari dia. Apakah perjanjian mau dilanjutkan, tetap menyewa, atau sudah ada beberapa yang dipertimbangkan untuk diakhiri ikatan-ikatan perjanjian seperti itu. Seperti itu kira-kira. Makasih Bang. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke materi PPT, silakan kalau ada yang masih ditanyakan. Ya. Sudah dilihat presentasinya? Offer incomes diterjemahkan berbeda. Di KUH Perdata diterjemahkan sebagai perjanjian. Prof. Subekti, Utrecht, Sudiman menerjemahkan sebagai perjanjian juga. Sementara Prof. Wiryono juga menerjemahkan sebagai dia beda sendiri ya, menerjemahkan sebagai persetujuan. Walaupun di PW atau KUH Perdata yang adik-adik pegang itu kan mayoritas terjemahannya Prof. Subekti ya, cari adik cek sendiri, dan itu Prof. Subekti menerjemahkannya secara bebas ya, secara dia pribadi menerjemahkan tanpa menggunakan penerjemah tersumpah. Dalam terjemahannya Prof. Subekti bahkan di KUH Perdata yang adik-adik pegang itu banyak juga istilah perjanjian dia sebut sebagai persetujuan. Oke. Nah, ini sebenarnya dalam terminologi modern, apalagi di dunia perjanjian, terlebih di bidang-bidang ekonomi, perdagangan, dan juga ranah bisnis ya, perjanjian dan persetujuan memiliki makna yang berbeda di perkembangan dunia hukum modern. Hubungan perikatan dengan perjanjian, menurut Prof. Subekti, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian. Perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang ya. Minggu lalu dibahas. Antara perjanjian dengan perikatan terdapat hubungan. Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Walaupun menurut saya sejajar ya antara perikatan yang dilahirkan oleh perjanjian maupun perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang, menurut saya sama-sama penting ya, itu sumber yang sejajar. Sekarang pengertian perjanjian atau offer incomes dalam 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain, satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar, pasal 1313 memiliki beberapa kelemahan. Timbul pendapat-pendapat lain. Prof. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Prof. Wiryono, suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Nah, ini beberapa pengertian dari yang lain. Unsur pentingnya adalah adanya para pihak sebagai subjek hukum, adanya persetujuan atau kesepakatan sebagai objeknya, adanya tujuan yang akan dicapai, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ada prestasi yang akan dilaksanakan, berupa hak dan kewajiban. Ada bentuk tertentu lisan maupun tulisan. Ada syarat-syarat tertentu atau isi perjanjiannya atau bisa ini syarat ini bisa prestasinya,
bisa hak dan kewajibannya, bisa syarat-syarat ya, kondisi prasyarat yang harus dipenuhi. Kemudian syarat-syarat sahnya perjanjian ada di 1320. Ada 4 ya, ini teman-teman bisa perhatikan sekali. Ini hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat mendasar. Mestinya ini sudah dapat difahami di luar kepala ya. Seharusnya perjanjian hanya ada 4: sepakat, cakap hukum, suatu hal tertentu atau objeknya, dan suatu sebab atau kausa yang halal. Hanya 4 ini. Tidak ada yang mengharuskan harus tertulis. Tidak ada yang mengharuskan harus dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang mengharuskan harus orangnya sama-sama berada di satu tempat yang sama ketika melakukan diri. Dan banyak lagi yang lain-lain. Tidak ada yang mengharuskan harus dibubuhi materai. Tidak ada yang mengharuskan harus ditandatangani. Banyak sekali yang di orang awam percayai bahwa itu harus, sebenarnya tidak. Hanya 4 ini aja, maka suatu perjanjian sudah dianggap sah. Nah, syarat yang A dan B disebut sebagai syarat subjektif ya, karena berkaitan dengan si subjek yang membuat perjanjian. Sementara syarat C dan D tentang kausa yang halal dan objek tertentu disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut isi dari perjanjian sendiri dan objek yang diperjanjikan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan salah satu pihak. Hak untuk meminta pembatalan maksimal 5 tahun ya, atau ada di pasal 1454. Ini KUH Perdata ya, sebenarnya bukan KUHP. Nah, bedanya itu. Kalau yang C dan D yang syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya batal demi hukum. Bedanya kalau yang ini yang terkait objeknya tidak terpenuhi, maka otomatis dia batal tanpa perlu diminta-mintakan pembatalan ke pengadilan. Kalau yang subjektif istilahnya adalah dapat dimintakan pembatalan. Kalau ini istilahnya adalah batal demi hukum ya. Oke, ini bagian ini juga sangat penting untuk difahami berkaitan dengan 1320 tadi ya. Ini sangat penting, kemudian ini juga sangat penting. Kemudian kita masuk ke teori perjanjian. Kalau tadi sudah disebutkan 4 syarat sah perjanjian, yang pertama adalah kesepakatan antara para pihak. Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut? Hal ini penting sebab saat terjadinya kesepakatan merupakan saat terjadinya perjanjian. Terjadinya konsensus. Jadi udah perjanjian tuh mulai on-nya kapan sih? Mulai hidupnya perjanjian. Nah, itu ada beberapa teori ya, paling tidak di sini ada 4. Yang pertama ada Whiting's teori, teori saat melahirkan kemauan. Yang B, Verzen teori, teori saat mengirim surat penerimaan. Yang C, Confang teori, teori saat menerima surat penerimaan. Yang D, Vernemings teori, teori saat mengetahui surat penerimaan. Nah, kalau teman-teman ini harusnya sih dari bahasanya 4 teori ini mudah difahami dan mudah analogikan ke contoh-contoh kasus ya. Yang pertama, perjanjian terjadi bila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Jadi dilihat dari pihak yang menerima. Jadi, biasanya dalam suatu bisnis akan ada surat penawaran ya. Bahasa gampangnya ini kita analogikan ke bisnis modern yang dimana segala sesuatunya dibuat secara kontraktual atau secara tertulis. Nah, itu biasanya akan mengirimkan suatu surat penawaran atau sering disebut dengan offering letter atau sering disebut sebagai quotation. Atau kalau jasa biasanya dia offering and engagement letter. Jadi penawaran sekaligus persetujuan perikatan. Surat penawaran sekaligus juga persetujuan perikatan. Kalau yang
teori saat melahirkan kemauan, ketika sudah penawaran di atas suatu penawaran, yang pihak yang ditawarin ini udah mau, gitu ya, udah mau menerima, maka saat itulah apa namanya, perjanjian itu sudah lahir, sudah on, sudah hidup, tanpa ada apa namanya, tanpa ada hal-hal administratif atau formil yang harus dikembalikan kah oleh si pihak yang menerima penawaran. Dia tanda tangan surat penawarannya dulu bahwa dia menyatakan dia menerima, tidak. Saat dia sudah mau, maka lahirlah perjanjian itu. Sedangkan teori yang kedua, Verzen teori, teori saat mengirim surat penerimaan. Nah, ini bedanya. Perjanjian terjadi saat surat penerimaan dikirimkan kepada si penawar. Ya, jadi dia menyatakan, oke, saya menerima tawaran Anda, dikirimkan kepada si penawar, pada yang menawarkan. Maka baru pada saat itulah perjanjian itu hidup atau berlaku. Kedua teori ini mempunyai kelemahan karena sangat teoritis, karena menganggap terjadinya kesepakatan itu secara otomatis. Nah, ini ada kelemahannya. Kemudian kita masuk ke dua teori yang kedua, convance teori, teori saat menerima surat penerimaan. Kalau yang tadi yang di atas baru saat dikirimkan aja, jadi seakan-akan langsung diasumsikan ketika dikirim si penawar apa namanya, ketika penerimaan dikirim itu sudah pasti nih langsung sepakat. Kalau yang C, convance teori, perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan, atau jadi suratnya udah nyampe balik ke alamat penawar, dibuka, oh beneran nih udah acknowledge and approve, ya, jadi udah menerima dan menyetujui, gitu ya. Baru hidup perjanjian ini. Kalau yang atas baru dikirim aja, belum tahu isi suratnya apa, diasumsikan sudah diterima, ya, jadi sudah hidup. Kalau yang C harus sudah sampai di alamat penawar, jadi surat penerimaan udah dikirim balik. Yang terakhir yang dia adalah Vernaming's teori, teori saat mengetahui surat penerimaan. Perjanjian baru terjadi apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan tersebut. Kalau yang C tadi baru nyampe doang, sudah hidup apa namanya perjanjiannya. Kalau yang D ketika sudah dibuka dan dibaca, baru hidup perjanjiannya. Nah, para ahli hukum dan jurisprudensi di negeri Belanda semuanya menolak teori A dan B. Tapi mereka berbeda pendapat dengan kedua teori lainnya, yaitu yang C dan D. Nah, dalam dunia praktek, sependek pengalaman saya ya, dari A sampai D ini tidak terlalu ngaruh di dunia praktek ya. Intinya ketika ada dua belah pihak sudah jelas mereka sepakat, ya udah itu perjanjian udah hidup, gitu ya. Mau itu baru saling tanda tangan di surat penawaran, mau itu lisan, mau itu dituangkan kembali di dalam surat perjanjian teknis dan substansial, nah itulah yang terpenting, gitu ya. Teori-teori ini tidak terlalu berpengaruh di dunia prakteknya. Jadi teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita lanjutkan? Terus bukti menyatakan bahwa ajaran yang lazim dianut sekarang adalah perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat pihak yang melakukan penawaran atau FRT menerima yang termaktub dalam surat tersebut. Bila mungkin ia tidak membaca surat itu, maka hal itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Prof. Wiryono, kedua teori tadi dapat dikawinkan, yaitu dalam keadaan biasa, perjanjian harus dianggap terjadi pada saat surat penerimaan sampai pada alamat penawar. Convance teori. Tapi dalam keadaan luar biasa, kepada si penawar diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak mungkin dapat mengetahui isi surat penerimaan pada saat surat itu sampai ke alamat.
Oke. Nah, ini asas hukum perjanjian ya, sebagian besar sudah kita bahas. Sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak sudah dibahas. Pelengkap mungkin belum ya, konsensualisme atau kesepakatan sudah. Kepribadian atau perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Ini juga belum. Oke. Di sini ada yang kurang jelas. Kalau asas kepribadian, ini dia hanya mengikat bagi pihak yang menyepakati atau ikut menjadi pihak di dalam perjanjian tersebut. Bagi pihak ketiga, dia tidak akan terikat dengan perjanjian tersebut ya. Pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak atau tidak ikut menyepakati perjanjian tersebut, dia tidak akan menjadi pihak yang ikut terikat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baginya. Itu yang dimaksud dengan asas kepribadian. Kalau asas pelengkap sudah pada paham? Belum. Kalau asas pelengkap penjelasannya ada di slide yang satu lagi ya, slide yang lama. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh diabaikan apabila para pihak akan membuat ketentuan sendiri. Nah, ini maksudnya apa nih? Maksudnya adalah karena perjanjian yang dibuat atau disepakati itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Jadi dia asasnya adalah yang barusan ini yang saya sebut asasnya adalah Pacta Sunt Servanda ya, berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyepakatinya. Maka pasal-pasal di dalam buku 3 BW tentang perikatan ada yang bisa dikesampingkan. Bahkan ketentuan undang-undang yang privat ya, sepanjang ini tidak melanggar undang-undang, ketentuan-ketentuan tertentu yang mengatur hubungan privat antara seseorang atau satu subjek hukum dengan subjek hukum lain dapat dikesampingkan. Apabila para pihak tadi sepakat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan ada ketentuan di BW buku 3 ya. Ada 2 pasal, saya pasalnya agak lupa. Di pasalnya agak berurutan ya, kalau tidak salah 1326 dan 1327. Nah, itu tolong sambil dicek. Saya lupa 1326. Kalau ada yang sambil pegang BW boleh bantu dicek. 1326 dan 1327 itu pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan pengajuan ya, atau dimohonkan ke dimintakan permohonan harus atas putusan dari pengadilan. Nah, dalam beberapa perjanjian tertentu ada yang mereka menambahkan klausul di perjanjian bahwa mereka mengesampingkan atau mereka mewaive kedua pasal tadi ya, kalau salah 1326 dan 1327, bahwa untuk biasanya ada di pasal tentang pengakhiran perjanjian. Dalam mengakhiri perjanjian, para pihak mengesampingkan kedua pasal tadi, jadi tidak perlu dimintakan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Mereka dapat langsung berdasarkan kesepakatan saja untuk mengakhiri suatu perjanjian. Oke, baik ya, itu tadi tentang beberapa asas. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, ini ada beberapa jenis-jenis perjanjian. Oke, teman-teman bisa cek
sendiri ya masing-masing ini contohnya seperti apa. Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya akan masuk ke tentang Izin hapusnya bertanya, Bang, perjanjian. Ya, silakan. mengenai yang jenis-jenis perjanjian yang perjanjian asosiair itu, Bang, itu adalah perjanjian tambahan, perjanjian iya, Bang. Perjanjian jaminan. Nah, itu kan berasal dari perjanjian pokok gitu kan, Bang. Jadi, Bang, misalnya apa ya? Misalnya saya meminjam kepada Adam. Nah, meminjam sebuah bukan sebuah ya, meminjam apa ya, piutang kali ya. Nah, sehingga menimbulkan jaminan gitu, Bang. Kemudian 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 eh, kan kemudian si Adam tadi itu dia memisahkan apa ya, perjanjian pokok sama perjanjian aksesori itu tadi. Kemudian perjanjian pokoknya itu dijual oleh Adam. Nah, apakah hal itu diperbolehkan gitu, Bang? Dengan tidak mengalihkan itunya, jaminan pokoknya, apa, perjanjian aksesorinya itu tadi, gitu, Bang. Mohon maaf Baskara, tadi agak terputus ya. Jadi si siapa tadi? Si Adang ya. Si Adang memisahkan apa? Memisahkan antara perjanjian pokok. Kemudian ada menjual, ya, kemudian ya, dan ada menjual perjanjian pokok tersebut dengan tidak mengalihkan perjanjian aksesori itu kepada itu pembeli gitu kan. Jadi yang dialihkan adalah perjanjian pokok ya. Iya, gitu aja Bang, yang dijual. Jadi jadi misalkan Baskara pinjam ke Adang, ya. Jadi Baskara utang ke Adang. Nah, utangnya ini dialihkan ya berarti ya maksudnya ya. Berarti kan si Adang punya piutang ya. Punya piutang terhadap Baskara. Piutangnya ini dialihkan tanpa ikut jaminan perjanjian aksesori itu tadi. Oh, tanpa aksesori. Aksesori itu berarti jaminan ya. Dialihkan tanpa mengalihkan. Kalau piutang dialihkan kan berarti apa namanya? Kalau dia menjual gitu, Bang. Berarti orang lain yang menerima. Kenapa? Gimana? Piutangnya tadi itu dijual gitu. Utangnya dijual. Iya. Piutangnya dijual. Iya. Piutangnya dijual. Iya, Bang. Oke, biasanya ketika piutang dialihkan ya, ini istilahnya namanya cesi ya. Atau bisa juga kalau di BW disebutnya novasi ya. Novasi itu pengalihan utang, kalau di cesi pengalihan piutang. Tapi biasanya ada juga yang mempersamakan novasi. Nah, dialihkan ke pihak lain biasanya ketika dialihkan, biasanya ini udah bicara accounting dan buku ya. Ketika pengalihan utang piutang biasanya harus ada lawan transaksinya tuh. Lawannya apa gitu ya, antara mereka bertiga, antara Baskara, Adang, dan si pihak C tadi yang menerima piutang dari Adang, dia biasanya apakah dia masih punya catatan apa gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kamu, tanpa mengalihkan perjanjian jaminannya, ya kan? Jadi nanti Baskara bayar utangnya bukan ke Adang lagi gitu kan? Kalau udah bisa bayarnya ke C gitu ya, Baskara ya? Karena utangnya sudah dialihkan, betul? Iya, Bang. Ya, seperti itu.
Ya, berarti sebenarnya itu bisa-bisa aja kalau jaminan. Sebenarnya jaminan kan melekat ke perjanjian pokok ya. Harusnya ketika utangnya Baskara dialihkan ke pihak C, maka harusnya jaminannya juga melekat ke perjanjian pokok. Seperti itu ya. Jadi harusnya sih dialihkan atau dilepas ya. Perjanjian jaminan sebagai asesornya tadi dilepas. Ikatan atas perjanjian jaminannya. Jadi utangnya Baskara ke pihak yang baru tadi, ke pihak C, pihak penerima pengalihan piutang, maka itu bisa langsung dapat asesor, langsung melekat juga jaminannya atau jaminannya sudah dilepas. Jadi dengan si pihak bergerak tidak mengikat jaminan. Kalau dia setuju bisa-bisa aja. Tapi pada prinsipnya perjanjian asesor itu melekat dengan perjanjian pokoknya. Kalau dialihkan perjanjian pokoknya, maka perjanjian asesornya pun akan melekat. Harusnya seperti itu. Contohnya aja, misalkan contoh gampangnya nih Baskara minjem uang ke bank ya, misalkan ke Bank Mandiri, minjem uang 1 miliar. Kemudian Baskara menjaminkan seluruh aset-aset tanah misalkan yang dimiliki oleh Baskara dengan hak tanggungan. Hak tanggungannya diikat ke Bank Mandiri. Jadi Mandiri sebagai pemegang sertifikat hak tanggungan. Aset-aset Baskara, tanah dibebankan hak tanggungan menggunakan APHT ya, akta pemegangan hak tanggungan. Sertifikat HT-nya dipegang oleh Bank Mandiri. Ini contoh gampangnya mungkin gini ya. Kemudian Bank Mandiri mengalihkan ke pihak lain, Mandiri mengalihkan ke BTN misalkan. Dialihkan nih, jadi Baskara nanti kalau udah bisa bayar, bayarnya ke BTN. Otomatis aset-aset sertifikat HT-nya tadi melekat ke utangnya Baskara. Oke. Nggak mungkin si pihak bank BTN dia mau menerima itu tanpa ada jaminan lah kira-kira gitu ya. Jadi tetap akan melekat. Kalau yang pertama tadi dilepas hak tanggungannya, maka untuk restrukturisasi atau utang yang kedua Baskara setelah dialihkan ke BTN ya, ini biasanya konsepnya restrukturisasi utang, restructuring, itu harus diikat atau diikat dengan aset baru atau ada aset-aset pengganti untuk mengcover utang tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini konsep perjanjian utang piutang yang di dalamnya juga ada perjanjian jaminan sebagai perjanjian asesor. Jadi pertanyaan Baskara sudah ini ya, sudah expert ya pertanyaannya ya, sudah sangat praktikal. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Makasih Bang. Ada lagi? Kalau yang mau bertanya boleh. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Harus dibedakan dengan hapusnya perikatan ya. Karena suatu perikatan dapat hapus, tapi perjanjian yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya jual beli atau dengan dibayarnya harga, maka perikatan hapus. Tapi perjanjiannya belum, karena penyerahan barangnya belum terlaksana. Ini sama dengan di PPT yang lama juga contohnya seperti ini. Bisa juga sebaliknya perjanjian hapus perikatannya belum. Perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa menyewanya hapus, tapi perikatannya belum karena sewa belum dibayar. Jadi pada intinya, kalau saya dalam prakteknya memberikan contoh, dua-duanya ini bisa perjanjiannya hapus, perikatannya masih hidup. Begitupun sebaliknya, perikatannya hapus, perjanjiannya masih hidup, itu bisa-bisa saja terjadi di dalam dunia praktek. Nah, suatu perjanjian hapus bila para pihak menentukan jangka waktu berlakunya perjanjian. Maksudnya, ketika jangka waktunya habis, maka otomatis berakhir. Nah, hapus ini istilah yang lebih tepat, ya. Hapus atau berakhirnya perjanjian ini istilah yang lebih tepat dibandingkan dengan istilah batalnya suatu perjanjian. Ya, kalau batal tadi kaitannya dengan 1320 tadi, ya, soalnya biar nggak rancu. Kalau batal modelnya ada dua, batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan. Karena kalau batal itu
maka dianggap tidak pernah ada. Jadi dari awal nggak pernah ada perjanjian. Beda dengan berakhir. Kalau berakhir dia jangka waktunya habis, ya udah dia berhentinya di situ. Tapi sepanjang jangka waktunya dia dianggap pernah ada perjanjian. Jadi akibat hukum yang dihasilkan setelah perjanjian itu berakhir tetap dianggap ada. Kira-kira seperti itu. Kemudian undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian, ya, ditentukan oleh undang-undang. Ini bisa juga nih, misalkan perjanjiannya ini yang bikin perjanjian adalah negara. Negara mengikatkan Indonesia mengikatkan diri dengan suatu perjanjian dengan negara lain. Jangka waktunya ditentukan melalui undang-undang, bisa saja. Kemudian salah satu pihak meninggal dunia. Nah, ini tadi ada yang bertanya tadi ya, sudah dijelaskan. Bisa hapus, bisa juga tidak, ya. Tergantung konsep perjanjiannya, perjanjian apa, dan yang meninggal pihak siapanya. Bisa hapus, bisa juga tadi otomatis turun ke ahli waris. Perjanjiannya secara otomatis turun ke ahli waris. Bisa. Salah satu pihak atau keduanya menyatakan berakhirnya perjanjian. Perjanjian kerja sewa menyewa ya ini kalau keduanya ini biasanya disebut dengan adanya suatu kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian. Kalau salah satu pihak biasanya dikenal dengan pemutusan sepihak. Yang terakhir yang kelima adalah karena putusan hakim, dan yang selanjutnya adalah tujuan perjanjian sudah tercapai. Contoh memang kalau pekerjaan pemborongan atau konstruksi, biasanya perjanjian ini berakhir karena kerjaannya memang sudah selesai. Nah, ini ada yang persetujuan para pihak ya. Ini persetujuan para pihak mirip dengan keduanya menyatakan berakhirnya perjanjian ini sama. Persetujuan ini maksudnya kesepakatan para pihak. Oke. Ini perjanjian ini hapus atau berakhir. Kemudian pelaksanaan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian agar perjanjian dapat mencapai tujuannya. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban. Mulai kapan nih startingnya para pihak mulai on-nya perjanjian mulai hidupnya? Hak dan kewajibannya mulai harus dilaksanakan. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian disebut prestasi dapat berupa ini. Tiga ini udah dibahas ya minggu lalu. Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Pasal 1338. Ini salah satu pasal penting tentang perjanjian ya. Ada beberapa. 1320, kemudian 1338, kemudian ada 1365. Penafsiran perjanjian 1342 sampai 1351. Kalau di slide PPT yang lama agak lebih didetailkan lagi di bagian-bagian ya. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harusnya dapat dimengerti atau dipahami isinya. Jika kata-kata dalam perjanjian sudah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang dengan jalan melakukan penafsiran. Nah, pedoman untuk melakukan penafsiran adalah jika kata-kata dalam perjanjian memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki maksud para pihak yang membuatnya. Harus ditelaah kembali nih latar belakangnya para pihak kira-kira apa ya menulis seperti itu di dalam suatu perjanjian. Kemudian, jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan. Jika kata-kata dalam perjanjian memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Apabila terjadi keraguan-keraguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan setempat. Jadi para hakim atau para pihak harus memperhatikan pedoman-pedoman tersebut ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul nih hakim? Nah, jadi intinya kalau kedua belah pihak di tengah berjalannya pelaksanaan perjanjian tiba-tiba mereka dispute, terdapat perselisihan dalam memaknai atau menafsirkan beberapa pasal, ayat atau kata-kata gitu ya, atau wording dalam suatu perjanjian, mereka untuk menjadi wasit
dapat mengajukan ke pengadilan ya untuk memberikan tafsiran. Dapat mengajukan untuk pengadilan itu menjadi wasit yang diminta untuk memberikan penafsiran terkait yang benar apa nih tafsirannya gitu ya. Jadi boleh dibawa ke pengadilan untuk menjadi wasit atas kesepakatan para pihak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bang. Nah, iya, silakan. Jadi tadi kan apabila terjadi perselisihan dan itu nanti bisa melalui jalur hukum. Nah, apakah mungkin perjanjian itu bisa dibatalkan karena adanya apa ya? Karena penafsirannya itu tadi ternyata hasilnya itu di pihak lain itu tidak menerima isi dari perjanjian. Sedangkan di awal dia sudah setuju dan pas di tengah-tengah itu tadi itu kayak ada miskomunikasi gitu loh Bang. Karena keambiguan dari perjanjiannya. Ya, itu bisa saja terjadi. Kalau di PPT yang lama tuh ada ya di salah satu slide dijelaskan bahwa perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan apabila salah satu pihak merasa ada beberapa pilihan tuh ya, karena dia lalai dalam memahami maksudnya, kemudian dia merasa tertipu gitu ya. Ada tiga hal yang merasa tiga alasan yang menyebabkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Kira-kira seperti itu. Dan contoh yang kamu sebutkan tadi termasuk salah satunya. Ya. Oh, oke Bang, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke slide tentang pembatalan perjanjian. Nah, di slide ini yang tadi saya bilang ya, antara pembatalan dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian itu berbeda. Kalau pembatalan adalah suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan bila ini tadi udah sebenarnya ya, yang ketika membedah pasal 1320 tidak sesuai dengan ini, kemudian bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum, ini masuk ke dalam salah satu unsur perjanjian ya, bertentangan dengan undang-undang ini kan kesusilaan dan ketertiban umum ini masuk ke dalam keusahaan yang halal ya. Perjanjian dibuat karena kehilafan, paksaan dan penipuan. Nah, ini yang barusan kamu tanyakan nih, barusan rekan kamu tanyakan, yang tadi itu termasuk ke dalam kehilafan dalam memaknai atau tafsiran terhadap isi dari perjanjian, atau bisa juga bahkan dia merasa ditipu, oh ternyata maksudnya begitu toh, gitu ya. Jadi dapat dimintakan pembatalan. Syarat pembatalannya perjanjian harus bersifat timbal balik. Kalau perjanjiannya sepihak tidak bisa dibatalkan. Harus dilakukan di muka hakim, maksudnya dibawa ke pengadilan. Nah, pada umumnya setiap orang dapat memuat perjanjian apa saja sesuai dengan keinginannya, ini jelas ya. Sistem terbukanya hukum perikatan. Kemudian undang-undang menghendaki agar setiap orang harus menjaga jangan sampai perbuatannya merugikan kepentingan orang lain. Nah, kan di pasal 1331 KUH Perdata disebutkan bahwa seluruh harta kekayaan seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utang. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan ya, ketika menjelaskan bagian tentang perikatan yang terkait dengan utang piutang. Ya, ini pasal ini biasanya mendasari sita umum yang terjadi di dalam kepailitan dan juga PKPU. Bisa dilanjutkan dengan 1131 dan 1132. Seluruh harta kekayaan seseorang ditanggungan untuk semua utang-utangnya. Ini khusus konteksnya perjanjian utang piutang. Pasal 1341 KUH Perdata, seorang kreditur mempunyai hak untuk meminta pembatalan atas segala perjanjian yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur karena merugikan kreditur. Nah, ini jelas ya.
penuntutan yang dilakukan kreditur itu disebut aksio pauliana. Nah, di 1341 ini nyambung dengan poin bawahnya. Ini adalah penjelasan tentang apa itu upaya aksio pauliana. Yang bisa melakukan hanya kreditur yang merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh debiturnya. Kalau dia merasa karena dia punya piutang kepada si debitur itu melakukan suatu tindakan yang merugikannya, menurut si kreditur dia dapat melakukan aksio pauliana. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan sampai sini. Ya, silakan. Saya masih bingung yang tadi kan kata Bang Rama, selama udah ada kesepakatan antara dua pihak, maka perjanjiannya kan otomatis hidup, meskipun tanpa ada tanda tangan dan lain-lain kan. Nah, kalau kayak gitu, apa ada kekuatan hukumnya, Bang? Kan misalnya ada masalah gitu, terus kalau nggak ada buktinya kan, pembuktiannya gimana gitu? Gitu, Bang. Makasih. Iya, kelemahannya memang di situ. Suatu perjanjian memang tidak disyaratkan harus tertulis, tapi di era sekarang ini hampir tidak ada. Banyak sih, masih banyak ya, masih banyak orang-orang yang melakukan kesepakatan, bahkan kesepakatan terkait jual beli, ekonomi dan bisnis secara konvensional tidak bikin perjanjian tertulis, ada. Tapi kalau di dunia bisnis modern hampir pasti dibuat secara tertulis. Kendalanya memang untuk di kekuatan pembuktian. Kalau tidak dibuat tertulis, nanti bisa terjadi dispute yang berlarut-larut karena pembuktiannya sulit di pengadilan. Seperti itu. Kadang bahkan biasanya jadinya orang-orang yang bersengketa tadi, yang dispute, enggan untuk membawa penyelesaiannya ke jalur pengadilan karena memang di antara mereka tidak ada kesepakatan tertulis. Makanya hati-hati banget kalau ada hal-hal yang menurut kalian itu material, substansial gitu ya, bernilai gitu ya, sebaiknya buat perjanjian tertulis. Misalnya ada teman kalian tiba-tiba kok dia pinjam uang gede sekali, katanya karena kebutuhan ini itu, untuk antisipasi bikin hitam di atas putih, sederhana aja nggak apa-apa. Kalau bisa ketika dia tanda tangan ada fotonya juga, kemudian kalian berdua foto bareng. Khawatir kalau enggak nanti suatu saat dia pergi kabur tanpa kabar, bingung nanti nagih dan segala macam yang nggak ada bukti gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang kelemahannya adalah di proses pembuktian walaupun perjanjiannya sah. Ya. Lagi yang mau bertanya? Makasih, Bang. Di dunia perjanjian modern bahkan hitam di atas putih aja sekarang dirasa tidak cukup ya, walaupun sekarang ini udah di era digital, eranya sudah digital signature ya, jadi tanda tangan itu kita nggak harus datang, nggak harus ketemu pakai tanda tangan digital, sudah cukup gitu ya. Nah, walaupun di era seperti ini, bahkan notaris, kalau protapnya notaris ya secara profesinya mereka, secara organisasi profesi, regulasinya, mereka bahkan untuk bikin perjanjian yang akta notaril tidak cukup hanya tanda tangan. Biasanya mereka cover lagi dengan ada satu lembar khusus yang akan memuat kolom cap jari gitu ya, cap jempol bagi para pihak yang tanda tangan. Selain itu masih mereka abadikan lagi momen signingnya itu. Misalnya momen signingnya kan dibuat menjadi seremonial, kemudian diabadikan dalam bentuk foto-foto. Para pihak yang tanda tangan difoto juga bareng notarisnya, kemudian para pihak foto bersama, foto bareng, sambil menunjukkan dokumen yang sudah mereka tanda tangani. Gitu. Protapnya sudah seperti itu di dunia notariat, gitu ya, demi mempersiapkan apabila terjadi dispute, gitu. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau salah satu pihak tiba-tiba suatu saat nanti amnesia, lupa kalau pernah
mengikatkan diri pada perjanjian, atau merasa enggak kok, saya nggak pernah tanda tangan, itu mungkin joki atau orang lain atau kembaran saya. Nah, bisa dibuktikan dengan cap jempol, cap sidik jari, kemudian foto-foto momentum ketika melakukan signing agreement tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi eranya sudah bukan saatnya lagi untuk bikin perjanjian secara lisan, kecuali kalian memang sangat percaya gitu ya dengan pihak-pihak yang kalian mengikatkan diri. Oke. Sahabat banget nih, pinjam duit 100.000 200.000 aja, malas lah bikin perjanjian, ya boleh aja, silahkan, tidak masalah. Itu, tapi resikonya nanti kalau suatu hari sahabat kamu kabur harus ikhlas, dibawa lari ya, gitu ya. Gitu, seperti itu. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak sulit ya, mudah. Syarat sah juga relatif mudah. 1320 salah satu pasal penting dalam mempelajari hukum perjanjian. Nah, ini tentang penafsiran, ada pasal-pasalnya yang runtut tentang pedoman dalam penafsiran perjanjian. Nah, ini tadi aksio Pauliana ya. Suatu hak yang diberikan kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan terhadap segala perbuatan debitur yang merugikan kreditur. Syaratnya kreditur harus dapat membuktikan bahwa perbuatan debitur itu betul-betul merugikan dia. Dua link kekhilafan yang tadi teman kamu tanyakan, salah satu contohnya paksaan, duang, bedrock, penipuan. Ini jadinya yang di sini nih, yang penipuan atau bedrock, bisa dimintakan pembatalan, bisa dibatalkan, dan karena penipuan jadi crossing dengan hukum pidana, bisa dipidanakan juga. Tentang beda hapusnya perikatan dengan hapusnya perjanjian, teman-teman sudah pada bisa memahami? Apa ada yang kurang jelas? Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan ya?